Selamat datang kembali di Rekap Film Indonesia. Hari ini saya akan menceritakan film bertema action sci-fi dari tahun 2008 yang berjudul Death Race. Siapkan cemilannya dan selamat menikmati. Pada tahun 2012, ekonomi Amerika mengalami kolaps. Angka pengangguran mencapai rekor tertinggi dan tingkat kriminalitas melonjak tajam. Sistem penjara mencapai titik kritis, sehingga perusahaan swasta sekarang menjalankan semua fasilitas pemasyarakatan untuk keuntungan pribadi. Terminal Island Penitentiary menyiarkan serangkaian pertarungan gladiator secara langsung di internet. Para tahanan yang bertarung sampai mati menjadi sensasi dan mendapat rating yang bagus. Namun, penonton mulai bosan dan menuntut lebih, maka dari itu lahirlah Death Race, sebuah pertunjukan di mana para narapidana saling balapan sampai mati dengan mobil yang dimodifikasi khusus untuk memenangkan kebebasan mereka. Di balapan hari ini, hanya tersisa 2 mobil. Satu dikemudikan oleh narapidana bertopeng Frankenstein dan navigatornya Case, dan satunya lagi adalah rivalnya yaitu Machine Gun Joe. Keduanya mendekati garis finish dan siap melakukan apapun untuk menang. Tetapi entah kenapa, senjata di mobil Frank tidak berfungsi. Dia berimprovisasi dengan melepaskan plat belakang mobil, plat itu terlempar dan menghantam mobil Joe. Hal itu memberi Frank sedikit keuntungan, tetapi Joe belum menyerah dan masih memiliki keunggulan menyerang. Case tahu Joe akan menghancurkan mereka berdua, dia ingin keluar dari mobil. Tetapi Frank menolak untuk membiarkan Joe menang. Jadi Case melontarkan dirinya sendiri untuk keluar dari mobil. Frank berhasil melewati garis finish sesaat Joe menembak mobilnya. Frank menang, namun terbunuh oleh ledakan mobilnya. Beberapa hari kemudian, pekerja industri dan mantan narapidana Jensen Ames mengetahui bahwa pabrik baja tempat dia bekerja akan ditutup. Perusahaan bahkan tidak membayar penuh kepada pekerja yang menjadi haknya. Saat para pekerja mulai berdemo menuntut haknya, polisi anti huru-hara datang dan mulai memukuli mereka dengan provokasi sekecil apapun. Jensen yang melihat rekan kerjanya dipukul, ikut bentrok dan memukuli beberapa polisi. Sudah larut malam saat Jensen sampai di rumah. Setelah menyapa istrinya, dia pergi memeriksa bayinya di lantai atas. Jensen tidak menyadari bahwa penjahat bertopeng sedang mengambil kesempatan ini untuk masuk ke dalam rumah untuk membunuh istrinya. Ketika Jensen kembali ke dapur, pria itu menjatuhkannya dengan semprotan ke arah mata. Penjahat itu lalu meletakkan pisau di tangan Jensen. Penjahat itu kemudian pergi setelah membuat gestur tangan menembak. Jensen terbangun beberapa saat kemudian, polisi menangkapnya atas dugaan pembunuhan istrinya. 6 bulan kemudian, Jensen dipindahkan ke penjara Terminal Island. Dia bertemu dengan sipir yang bernama Ulrich. Ulrich menyiram Jensen dengan air dingin. Dia juga mengizinkan polisi lain untuk memukuli Jensen. Jensen dibawa ke sel bersama 3 tahanan lain yang berniat untuk memukulinya. Ulrich datang memeriksa Jensen. Dia senang karena ingin melihat Jensen mendapat masalah. Tapi Jensen adalah petarung yang hebat, dia mampu melumpuhkan semua teman satu selnya. Keesokan paginya, Jensen pergi ke ruang makan untuk sarapan. Dia diawasi oleh Coach, Gunner, dan Lists. Mereka mengenali Jensen sebagai mantan pembalap pemegang rekor yang menghancurkan karirnya. Aula tiba-tiba hening saat Pachenko dan temannya menghampiri Jensen untuk memprovokasinya. Dia meludahi makanannya, lalu memanggilnya pembunuh wanita dan penganiaya anak. Jensen melompat ke arah Pachenko untuk menghajarnya. Tetapi mereka segera dipisahkan oleh polisi. Polisi lalu membawa Jensen untuk bertemu Claire Hennessy yang menjabat sebagai pimpinan sipir penjara. Dia melihat catatan Jensen dan tahu dia pembalap yang fantastis, jadi dia memberinya tawaran. Dia ingin Jensen menjadi Frankenstein yang baru. Frankenstein yang lama meninggal di meja operasi setelah balapan terakhirnya. Belum ada yang tahu tentang hal ini. Jadi siapapun bisa menggantikannya di bawah topeng. Frank adalah favorit penonton dan legenda yang sangat menginspirasi. Itulah sebabnya Hennessy tidak ingin dunia tahu dia sudah mati. Dia perlu legenda itu berlanjut untuk mengembalikan rating acaranya yang telah turun drastis sejak Frank meninggal. Aturannya adalah jika menang 5 balapan secara beruntun maka Jensen akan mendapatkan kebebasan. Jadi Jensen hanya perlu menang sekali lagi karena Frankenstein yang lama sudah menang 4 kali. Jensen masih ragu-ragu tentang kemungkinan mempertaruhkan nyawanya untuk ini. Tetapi Hennessy mengancamnya dengan sel isolasi jika dia tidak menerimanya. Sehingga dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang rahasianya. Jensen tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Setelah itu, Jensen dibawa ke bengkel mobil penjara. Dia diperkenalkan dengan Coach dan anak buahnya. Coach merupakan mekanik yang bertanggung jawab atas mobil Frankenstein dan dia akan membimbing Jensen melalui dasar-dasarnya. Setiap tim memiliki pit sendiri dan tidak ada yang saling membantu. Ada juga bengkel raksasa punya Hennessy. Dia telah membangun sesuatu secara rahasia selama berbulan-bulan. Hanya tim Jensen dan beberapa penjaga yang tahu bahwa dia adalah Frankenstein yang baru.
karena kekuasaan Hennessy atas penjara itu mutlak. Kemudian coach menunjukkan kepadanya mobil yang akan dikendarainya, Mustang V8 Fastback yang dimodifikasi. Mobil ini dilengkapi dengan berbagai macam peralatan untuk bertahan dan menyerang, tetapi tidak akan diisi amunisi sampai hari H-balapan, sehingga para tahanan tidak bisa menggunakannya untuk mencoba melarikan diri. Lagi pula tidak mungkin untuk melakukannya, karena penjara itu berada di sebuah pulau, jadi satu-satunya jalan keluar adalah melalui jembatan kecil yang akan dipenuhi mobil polisi dan helikopter ketika ada indikasi prison break. Setelah Jensen mengenal mobilnya, dia dan timnya melanjutkan obrolan di halaman belakang penjara. Balapan ini memiliki 3 tahap. Selama 2 tahap pertama dia harus mencoba untuk menyingkirkan sebanyak mungkin lawan. Dan selama tahap ketiga, kuncinya adalah kecepatan untuk mencapai garis finish. Semua pembalap memiliki pendamping navigator yang merupakan gadis-gadis yang dibawa dari fasilitas wanita. Pengecualian untuk aturan ini adalah Joe. Dia lebih suka memiliki sesama anggota tim sebagai navigator daripada seorang gadis karena dia begitu cepat mengganti mereka. Hal itu membuat penonton muak. Lists mulai memberitahu Jensen tentang beberapa pembalap terpenting saat ini. Semuanya ada di halaman bersama mereka. Ada 14K, dia adalah anggota Triad dan lulusan MIT. Hector Grimm, psikopat yang memuja Hennessy. Slovo Pachenko, pemimpin persaudaraan Aryan di penjara. Dan Travis Colt, mantan superstar NASCAR yang dipermalukan. Pembicaraan mereka tiba-tiba terputus ketika Joe dan timnya datang untuk menghina Jensen dan meninggalkan pesan untuk Frankenstein bahwa balapan ini hanya antara mereka berdua. Pada saat itu, sebuah mobil van membawa kembali beberapa narapidana yang telah melakukan pekerjaan detil. Jensen memperhatikan sesuatu yang aneh di pergelangan tangan mereka. Mereka memiliki gelang pelacak GPS, melihatnya membuatnya menyadari bahwa pria yang membunuh istrinya juga mengenakannya. Hari pertama balapan akhirnya tiba, Jensen diberi kostum Frankenstein, mulai dari topeng, hingga cincin untuk dipakai. Hanya dari kehadirannya saja dapat mengembalikan semua penonton yang hilang dari acara tersebut. Coach memperingatkannya untuk tidak berbicara dengan pembalap lain karena itu bagian yang menjadi mistik dari Frankenstein. Jensen tetap diizinkan melepas topengnya di dalam mobil karena jendelanya terbuat dari kaca riben yang tak bisa dilihat dari luar. Case juga tahu mengenai rahasianya. Saat bersiap-siap, Jensen bertanya kepada Case apa yang membuatnya masuk penjara, dan dia mengaku telah membunuh seorang polisi karena menjadi suami yang buruk baginya. Balapan dimulai sesaat kemudian, karena senjata tidak aktif sampai detik kedua dari 3 putaran. Awal balapan tidak terlalu brutal, meskipun para pembalap masih mencoba saling mendorong hingga keluar jalur. Berkat pengetahuan Case tentang area tersebut, mudah bagi Jensen untuk berhadapan langsung dengan Joe di barisan paling depan. Jensen berhasil melewatinya ke posisi pertama ketika Case menunjukkan jalan pintas yang bisa dia ambil. Saat itulah Hennessy menyalakan perisai dan senjata yang berupa bulatan tombol di lintasan yang harus dilalui pengemudi dengan keempat rodanya untuk mengaktifkan persenjataan di dalam mobil mereka. Tembakan pun terjadi di lintasan, dan saat Hennessy mengaktifkan tombol yang berlambang tengkorak, Grimm berhasil membunuh pembalap lain dengan cara mendorong mobilnya ke arah jebakan. Grimm juga berhasil membuat Joe tertinggal setelah menembakkan oli ke mobilnya, tapi Grimm berhasil tersusul saat 14K mendorongnya keluar jalur dengan rudal, kemudian Joe melindasnya. Sementara itu, Jensen berhasil mengaktifkan senjatanya, tetapi senapan mesinnya macet. Case naik ke kap mobil untuk memperbaikinya. Hal itu menyebabkan pembalap lain memfokuskan tembakan mereka ke arahnya. Kemampuan Jensen memungkinkannya untuk menghindari semua tembakan. Case kembali dengan selamat ke kursi penumpang. Setelahnya, Jensen berhasil mencuri tombol pertahanan yang hendak diambil Colt. Tetapi seperti yang terjadi pada Frank, tidak ada sistem pertahanan yang berfungsi dengan baik. Pelindung belakang itu tidak dapat bertahan lama. Untungnya, Jensen langsung memikirkan rencana lain. Dia membuat Case melepaskan napalm dan duduk di pangkuannya, sehingga dia bisa meluncurkan kursinya dengan napalm di atasnya. Mobil Colt terkena dan tertutup napalm, kemudian Case melempar korek api ke arahnya. Mobilnya terbakar dan membuatnya keluar dari balapan. Dengan Colt yang tereliminasi, Jensen kembali berhadapan dengan Joe, tetapi dia tiba-tiba terdistrek oleh Pachenko, yang membuat gerakan tangan yang sama seperti yang dilakukan pria yang membunuh istrinya sebelum pergi. Joe memanfaatkan kesempatan ini untuk mendorong mobil Jensen kembali, membuatnya berada di posisi terakhir sementara Pachenko mendapatkan tempat pertama. 3 pembalap tewas, dan 6 tersisa untuk tahap kedua. Setelah balapan, coach dan anak buahnya memeriksa mobil dan menyadari bahwa persenjataan di mobil berfungsi dengan baik.
Coach tidak bisa menjelaskan mengapa mereka tidak mau aktif saat dibutuhkan. Jensen menemui Hennessy untuk memberitahunya bahwa dia tidak akan balapan lagi karena dia tahu Pachenko membunuh istrinya dan semua ini telah diatur untuk menjebaknya sehingga dia bisa mendapatkan pembalap baru untuk menggantikan Frankenstein. Hennessy tidak mengakuinya, tapi dia malah menunjukkan kepada Jensen foto putrinya dan panti asuhan yang dia kunjungi. Hennessy memperingati Jensen bahwa dia harus tetap bermain jika dia ingin melihat putrinya lagi. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Jensen kembali ke halaman, di mana dia mengobrol dengan coach dan bertanya mengapa dia tidak memakai nomor. Coach menjelaskan bahwa dia secara teknis bukan tahanan lagi, dia memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat 3 tahun lalu, tapi dia tidak bisa memaksakan diri untuk melewati gerbang. Dunia sudah terlalu banyak berubah, dia lebih menyukai familiarity pada balapan yang membuatnya merasa nyaman. Dia juga tidak percaya Jensen membunuh istrinya. Sore harinya, di saat sedang mengerjakan mobil, Jensen melihat Pachenko lewat dan memutuskan untuk mengikutinya ke pit. Jensen tertangkap oleh tim Pachenko. Pachenko memukul Jensen beberapa kali sebelum mengambil alat berat untuk menghancurkan kepalanya. Pachenko tidak peduli apakah dia memiliki perlindungan dari Hennessy, tetapi dia dihentikan oleh Liszt yang menusuk punggungnya dengan pulpen. Jensen memanfaatkan momen itu untuk mengambil pecahan logam dari tanah untuk menusuknya. Lalu Jensen melumpuhkannya dan temannya sebelum mengejar Pachenko. Dia meninju Pachenko, melemparnya ke sekeliling, dan memukulnya dengan berbagai kotak sampai Pachenko mengakui Hennessy yang menyuruhnya membunuh istrinya dan Ulrich yang membawanya ke sana. Ketika Jensen bersiap untuk membunuhnya sebagai balas dendam, Ulrich muncul dengan penjaga lain dan menghentikan pertarungan itu. Keesokan harinya, tepat sebelum tahap kedua balapan dimulai, Pachenko memprovokasi Jensen dengan membuat gestur tangan menembak padanya. Namun, Jensen tidak terpancing oleh provokasi itu, dia mulai mengemudi dengan lambat dengan sengaja dan mengambil terowongan sehingga dia bisa berbicara dengan Case secara pribadi. Dia bertanya apakah Case membunuh Frank karena dia curiga bahwa persenjataan di mobil tidak berfungsi dengan baik dalam 2 balapan berturut-turut. Jensen mengancam akan mengeluarkannya dari mobil jika Case tidak menjawab. Case akhirnya mengaku telah menyabotase senjata bagian belakang Frank karena Hennessy akan menghadiahi dia dengan kebebasan. Meskipun begitu, tujuannya tidak pernah untuk membunuh Frank. Itu adalah kecelakaan yang disebabkan olehnya yang masih berusaha menang tanpa senjata. Tujuan Hennessy adalah membuatnya kalah agar dia tetap di penjara, berlomba untuk publik. Sekarang setelah dia mendapat jawabannya, Jensen mempercepat mobilnya dan dengan mudah meluncur kembali ke balapan, mengabaikan Joe untuk saat ini. Tujuannya kali ini adalah Pachenko. Setelah mereka berdua gagal mencoba saling mendorong keluar jalur, Jensen melaju ke depan dan menginjak tombol senjata alih-alih pertahanan. Ini membingungkan semua orang karena senjatanya ada di depan mobil. Jadi Jensen mengejutkan mereka dengan tiba-tiba memutar balik mobil kemudian menembaki Pachenko sambil mengemudi mundur. Setelah dia cukup merusak mobilnya, dia berbalik lagi dan mengemudi melewati asap. Pachenko yang tidak waspada menabrak penghalang beton. Kemudian Jensen menghentikan mobilnya, dia keluar dari mobil, menghampiri Pachenko dan mematahkan lehernya sebagai pembalasan atas pembunuhan istrinya. Joe memutuskan untuk mengganti navigatornya di tengah balapan. Hennessy memutuskan ini saat yang tepat untuk melepaskan apa yang telah dia bangun selama ini. Truk tangki multisenjata bernama Dreadnought. Truk ini sangat kuat dan dengan cepat mengejar para pembalap. Truk ini dengan cepat membunuh 2 pembalap. Karena milik sipir penjara, truk ini juga memiliki keuntungan diizinkan masuk ke dalam gedung, yang memungkinkannya mengambil jalan pintas dan muncul tiba-tiba di tengah balapan. Dreadnought berhasil membunuh navigator Fortinki sebelum meraih mobilnya dengan rantai dan menembakinya sampai meledak, yang berarti hanya tersisa Jensen dan Joe. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkan monster seperti itu tanpa rencana yang tepat, jadi Jensen meminta Liszt untuk menghubungkan radio ke mobil Joe. Mereka setuju untuk bekerja sama. Mereka mengapit truk dengan mobil mereka, melakukan yang terbaik untuk menghindari serangan yang datang, dan ketika tombol jebakan muncul di depan mereka, masing-masing menekannya dengan 2 roda, mereka berhasil menekan dengan 4 roda yang diperlukan untuk mengaktifkannya. Ini menyebabkan jebakan muncul dan truk menabraknya. Sekarang tahap kedua balapan telah berakhir, hanya tersisa Jensen dan Joe yang menjadi pembalap yang berhasil mencapai tahap ketiga. Pada sore harinya, Joe datang ke pit Jensen untuk menunjukkan bahwa suaranya mencurigakan terdengar sangat mirip dengan Frank, tetapi Frank tidak menghiraukannya. Sementara itu, Ulrich dan Hennessy memutuskan bahwa mereka perlu membunuh Jensen karena topeng Frankenstein masih bisa dipakai oleh orang lain di masa mendatang. Keesokan harinya, sebelum balapan dimulai, Ulrich memasang bom di bawah mobil Jensen sementara Hennessy mengalihkan perhatian semua orang dengan pidato tentang balapan sebagai tujuan hidup mereka. Ketika Hennessy menyebutkan ini mungkin menjadi kali pertama seseorang bisa memenangkan kebebasan mereka dengan kemenangan 5 kali beruntun.
Jensen menyadari bahwa mereka selalu mengatur balapan untuk menghilangkan siapapun yang mungkin bisa menang untuk kelima kalinya dan itulah sebabnya tidak ada yang pernah memenangkannya sebelumnya. Itu berarti dia juga tidak akan diizinkan untuk menang hari ini. Coach mendengar kesimpulan ini dari Jensen dan, setelah mereka kembali ke bengkel mobil, Coach memutuskan untuk menunjukkan kepada Jensen detail yang sangat penting pada video kematian Grimm. Video itu memberinya ide untuk sebuah rencana. Dia meminta Liszt untuk menambahkan tangki cadangan setengah galon ke mobilnya. Setelah itu Jensen pergi ke pit Joe untuk memintanya bekerja sama dengannya sekali lagi. Saat Jensen berganti pakaian menjadi Frank, Hennessy mengunjunginya untuk memberinya surat pembebasan dan menawarkan tawaran baru. Jika dia menang, Hennessy ingin Jensen tetap di penjara dan terus menjadi Frankenstein karena lintasan balapan adalah tempatnya. Hennessy berkata pada Jensen kalau dia bukan ayah yang baik karena Jensen adalah mantan narapidana. Jensen tidak bisa memberi kehidupan yang layak kepada putrinya, jadi memilih untuk tinggal akan menjadi tindakan yang tepat untuknya. Jensen pergi untuk mengikuti balapan tanpa memberinya jawaban, tetapi dia tetap menyimpan surat-surat pembebasan itu di sakunya. Ketika dia masuk ke mobilnya, Case mengakui bahwa Hennessy juga berbicara dengannya dan memintanya untuk menghentikan Jensen jika dia akan menang. Jensen tidak khawatir tentang itu. Segera setelah balapan dimulai, Ulrich mulai mengendalikan tombol senjata sehingga hanya aktif saat Joe melintasinya. Dia menembaki Jensen segera setelah dia bisa merusak pelindung belakangnya. Jensen memutuskan untuk melepasnya. Namun, Joe dengan mudah menghindarinya, karena sudah mempelajari trik itu dari saat Frank melakukan hal yang sama. Hennessy mengaktifkan tombol pertahanan untuk diambil Jensen agar penonton tetap tertarik, tetapi Joe meluncurkan roket ke arahnya, menghancurkannya. Dia memiliki lebih banyak roket dan meluncurkan semuanya ke Jensen. Jensen berhasil menghindarinya, dia membiarkannya menghantam dinding. Dinding ini adalah dinding yang ada di belakang Grimm ketika dia meninggal, dan sudah melemah karena ledakan lama itu. Jadi hari ini Jensen dan Joe telah menghitung serangan mereka agar mendarat di titik lemah. Dan sekarang roket menghantamnya untuk tembakan terakhir yang membuka lubang sehingga memungkinkan mereka melarikan diri dari penjara. Hennessy marah besar lalu mengakhiri siaran. Dia kemudian mengirim semua polisi yang tersedia untuk mengejar mereka. Hennessy lalu menekan detonator bom, tapi tidak ada yang terjadi. Rupanya Coach dan anak buahnya telah berhasil melepas bom dari mobil dan menonaktifkannya. Joe dan Jensen berhasil sampai ke jembatan, tetapi mobil polisi semakin mendekat. Jadi inilah saatnya untuk menjalankan bagian selanjutnya dari rencananya. Jensen melepaskan tangki cadangan setengah galon ekstra. Tangki itu menghantam mobil-mobil di belakang mereka, menyebabkan ledakan. Dinding api mencegah para polisi mengejar mereka. Jensen dan Joe berhasil melewati gerbang jembatan. Mereka mengambil dua jalan berbeda sehingga semua helikopter hanya mengikuti Jensen karena dia merupakan target utama. Saat Joe pergi, Case setuju untuk membantu Jensen dengan bagian terakhir rencananya karena dia berhutang budi pada Frank dan juga Hennessy sudah memberinya surat pembebasan, jadi mereka harus melepaskannya. Ketika mereka melewati beberapa derek konstruksi, Jensen melompat dari mobil di bawah bayangan mereka dan bersembunyi di sana sementara Case mengambil alih kemudi. Dia hanya bisa mengemudi beberapa mil lagi sebelum helikopter menghentikannya dengan dinding api, tetapi ketika dia keluar dari mobil dengan tangan diangkat, dia mengenakan pakaian dan topeng Frank. Karena kebanyakan orang tidak tahu wujud asli Frank, polisi menangkapnya dan membawanya kembali ke penjara. Kejadian itu memungkinkan Jensen melarikan diri dan bertemu dengan Joe sehingga mereka bisa naik kereta barang bersama. Kembali di kantor penjara, Ulrich mengatakan bahwa rating acaranya meroket dan ucapan selamat sudah berdatangan. Hennessy membuka kotak hadiah yang dibawanya. Ternyata hadiah itu adalah bom yang Ulrich pasang di bawah mobil Jensen. Bom itu kemudian meledak, menewaskan mereka berdua. Di luar sana terlihat ternyata Coach lah yang menekan detonator. 6 bulan kemudian, Joe dan Jensen telah memulai hidup baru di Santa Rosalia, Meksiko. Mereka bekerja bersama sebagai mekanik di bengkel mobil mereka sendiri. Jensen telah mendapatkan kembali hak asuh putrinya. Case juga mengunjungi mereka setelah surat pembebasannya akhirnya diproses. Dia membawa mobil balap untuk mereka periksa. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.